Palestina NIM 24110035646. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai batas pendidikan Islam. Yang pertama adalah pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses pemberian, bimbingan, dan pengajaran kepada peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan iman, intelektual, serta kemampuan peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Secara rinci, pendidikan Islam meliputi pengembangan potensi manusia menjadi hamba Allah yang bertakwa dan khalifah di bumi, serta menanamkan akhlak mulia dan ilmu pengetahuan yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Secara singkatnya, pendidikan Islam adalah usaha untuk membimbing peserta didik agar memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Secara konsep, pendidikan Islam tidak memiliki batas ruang dan waktu dalam mencari ilmu, sebagaimana hadis Nabi yang artinya tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat, menunjukkan kewajiban menuntut ilmu sepanjang hayat, mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai batas pendidikan Islam. Batas pendidikan Islam adalah ruang lingkup rentang waktu di mana proses pendidikan berlangsung. Dalam perspektif Islam, mencakup kapan pendidikan dimulai dan kapan pendidikan berakhir. Secara umum, batas awal pendidikan Islam dimulai sejak anak mulai mengenal kewibawaan dan otoritas pendidikan secara sadar. Yang menurut beberapa ahli, batas awal pendidikan seorang anak itu dimulai sejak umur 4 tahun. Namun, dalam pandangan Islam yang lebih identik dan pragmatik bahwa pendidikan itu berlangsung dari dalam buayan hingga ke liang lahat. Artinya, pendidikan adalah proses seumur hidup yang tidak memiliki batas akhir. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian batas-batas pendidikan. Di antaranya ada Al-Abdori yang menyatakan bahwa anak dimulai dididik dalam arti sesungguhnya setelah berusia 7 tahun. Oleh karena itu, beliau mengkritik orang tua yang menyekolahkan anaknya pada usia yang masih terlalu muda. Kemudian yang kedua ada Dr. Asma Hasan Al-Fahmi mengemukakan bahwa di kalangan ahli didik berbeda pendapat tentang kapan anak mulai dapat dididik sebagaimana mestinya. Ada yang mengatakan bahwa anak berusia 4 tahun sudah bisa untuk di pendidikan. Selanjutnya Al-Atiyah Al-Abarosi yang menyatakan bahwa anak dididik itu dimulai setelah anak berusia 5 tahun, yaitu dengan membaca Al-Quran dan syair. Yang selanjutnya ada Zakiyah Derajat yang meninjau dari segi psikologi bahwa pendidikan anak itu dimulai dari umur 3-4 tahun yang disebut sebagai masa perkembangan. Dari segi pendidikan, justru pada saat itu terbuka peluang tidak patuhan sekaligus merupakan landasan untuk menegakkan kepatuhan yang sesungguhnya. Setelah itu, anak mulai memiliki kesadaran batin dan motivasi dalam perilakunya. Di sini pula mulai terbuka penyelenggaraan pendidikan, artinya sentuhan-sentuhan pendidikan untuk menumbuh kembangkan motivasi anak itu dimulai dengan pemeliharaan yang merupakan persiapan ke arah pendidikan yang nyata, yaitu pada minggu dan bulan pertama seorang anak dilahirkan, sedangkan pendidikan sesungguhnya baru terjadi kemudian. Kewibawaan dalam pendidikan adalah kesediaan untuk mengalami adanya pengaruh orang lain atas dasar sukarela, bukan karena takut atau terpaksa. Sejarah Islam telah membenarkan bahwa pendidikan Islam itu lebih dahulu berkembang di dunia Islam semenjak Islam itu lahir dan diperkenalkan di permukaan bumi. Adapun tujuan akhir dari pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali ialah untuk mencapai keutamaan takorub. Nah, maka batas pendidikan Islam lebih idealistik dan pragmatik menurut Islam. Pendidikan itu berlangsung dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi pada hakikatnya manusia itu menuntut ilmu
hukumnya wajib dari buayan hingga ke liang lahat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.